Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Karimah, NIM 19011188 dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan judul Pornografi pada Remaja Putri, Studi Fenomenologis tentang pengalaman psikologi remaja putri yang terpapar tayangan pornografi. Pada bagian awal terdapat abstrak. Pada abstrak terdapat tujuan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pengalaman psikologi subjek yang telah terpapar tayangan pornografi. Untuk subjek sendiri berjumlah 3 orang dengan ketentuan remaja putri berusia 16-19 tahun pernah terpapar tayangan pornografi. Teknik yang digunakan untuk mengambil subjek ialah teknik purposive sampling atau menggunakan kriteria tertentu. Dan untuk pengumpulan data itu digunakan dengan metode wawancara semi terstruktur. Untuk penelitian dilakukan dengan studi fenomenologi dan dianalisis dengan interpretasi fenomenologis. Pada bab pendahuluan, hal tersebut diangkat karena adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini bentuk nyatanya ialah internet. Nah, dampak dari internet ini ada positif dan negatif. Jika positif ialah memudahkan mengakses informasi dan pengetahuan, sedangkan negatif berupa pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian, pornografi ini merupakan penyumbang yang tinggi terhadap masalah psikososial, serta kenapa seseorang dapat mengakses pornografi? Karena adanya rasa penasaran dari diri sendiri dan karena adanya unsur ketidaksengajaan. Kemudian ada metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif. Hasil penelitian ini memunculkan 5 tema induk. Yang pertama, reaksi psikologi saat pertama kali terpapar. Yang kedua, penyebab terpapar tayangan pornografi. Ketiga, gejala terpaparnya. Keempat, akibat terpapar tayangan pornografi. Dan yang kelima, dampak psikologis dari tayangan pornografi. Kemudian masuk ke bab pembahasan. Pembahasannya ialah pertama adalah reaksi psikologi. Pada reaksi psikologi ini, ketiga subjek memiliki persamaan, yaitu keterkejutan dan kesan akan menjijikkan. Pornografi itu bertujuan untuk merangsang hasrat seksual seseorang. Maka efek yang terjadi adalah tingkah laku yang mengarah pada peningkatan rangsangan seksual pada remaja putri itu sendiri. Hal ini selaras dengan teori rangsangan menurut Zillman 1982 dalam Tobrov dan Hibbert yang berfokus pada rangsangan fisiologis dan emosional, sehingga bisa dikatakan bahwa reaksi psikologi adalah tanggapan, tingkah laku, atau sikap terhadap rangsangan tertentu yang berkaitan dengan keadaan jiwa individu. Kemudian, dampak psikologis. Ketiga subjek menyatakan bahwa dampak psikologis mereka rasakan berbeda-beda, seperti ada yang gelisah, ada yang sensitif, dan lain-lainnya. Borong, Haryani, Mujarin, dan Syukur 2012 menyatakan bahwa film porno dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja putri, di mana sikap dan perilaku tersebut dapat terjadi apabila terdapat dorongan dalam diri remaja putri itu untuk menyaksikan tayangan pornografi. Kegiatan mengakses internet tanpa adanya orang lain dapat mudah meningkatkan motivasi untuk mengkonsumsi pornografi. Dan Brown dalam MERS 2009. Selanjutnya, gejala terpapar. Gejala terpapar satu sama lain itu berbeda.
dalam Donald dan kawan-kawan 2004 mengatakan gejala yang menunjukkan remaja putri terpapar tayangan pornografi adalah seperti tampak gugup apabila orang lain mengajaknya berkomunikasi, malas, tidak punya gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul, senang menyendiri, enggan melepas dari gawainya, cemas rahasianya terbongkar, mudah marah dan tersinggung, pikirannya yang kacau, pelupa, serta sulit berkomunikasi. Dan studi lain juga mengatakan bahwa gejala adiksi pornografi pada remaja menunjukkan adanya isolasi sosial dan kerusakan hubungan dengan orang lain. Duffy, Dawson, Nair, 2016. Selanjutnya, penyebab terpapar. Penyebab terpapar ini dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Internal itu karena adanya dorongan dari diri sendiri, sedangkan eksternal dipengaruhi oleh lingkungan atau teman. Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Owens dan kawan-kawan 2012, yaitu remaja pecandu pornografi yang dapat dukungan dari temannya akan terdorong menjadi pribadi yang permisif, maksudnya memandang maklum terhadap seks bebas dan praktek seks bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pengguna yang tidak menggunakan pornografi, yang di sekitarnya tidak menggunakan pornografi, maka akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Selanjutnya, akibat terpapar. Akibat terpapar dari tayangan pornografi ini banyak sekali dampak negatifnya dan buruk untuk diri individu itu. Pornografi mengakibatkan perilaku negatif seperti mendorong remaja untuk meniru tindakan seksual, membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif, menyebabkan sulit berkonsentrasi, belajar terganggu, jati dirinya terganggu, tertutup, minder, dan tidak percaya diri, serta menimbulkan perilaku seksual menyimpang pada orang lain. Donald dan kawan-kawan 2004. Serta studi lain juga mengatakan bahwa pengguna pornografi merasa kesulitan dalam berkonsentrasi dan belajar. Mulia, Mujran, dan Nia Smith 2012. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pesatnya kemajuan dari teknologi tidak hanya berdampak positif, juga ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah kemudahan mengakses media porno di internet yang dampaknya sangat merugikan. Nah, untuk mengurangi masalah tersebut bisa dilakukan dengan usaha rehabilitatif dan usaha preventif. Usaha rehabilitatif ini bisa dengan melakukan hal-hal yang baik, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, usaha preventif juga sama seperti itu. Kemudian, terima kasih.